Fresh. Nah, yang menarik adalah Indonesia ternyata hari ini jadi negara yang termasuk dalam pengecualian, teman-teman. JP Morgan menyebut bahwa Indonesia merupakan negara dengan ketahanan yang cukup tinggi terhadap krisis energi dunia yang terjadi saat ini dengan tingkat ketahanan mencapai 77% atau peringkat ketiga dunia setelah Ukraina dan Afrika Selatan. Artinya apa? Artinya kita tidak berada dalam situasi yang sama dengan negara-negara yang tadi gue sebutin. Efek goncangan yang muncul dari krisis energi global itu relatif kecil berdampak pada Indonesia bila dibandingkan negara-negara tadi, teman-teman. Stok kita masih cukup, harga BBM relatif stabil, dan pengaruhnya kepada aspek perekonomian yang lain juga nggak banyak. Memang ada kenaikan harga BBM, itu ada, tapi itu diperuntukkan untuk turbo dan dexlat yang memang dari awal penggunaannya untuk orang-orang kaya, untuk mobil-mobil mewah. Tapi jenis bahan bakar yang banyak dikonsumsi masyarakat kayak Pertalite dan Pertamax, harganya nggak ada yang berubah, tetap sama kayak sebelum perang terjadi atau Selat Hormuz ditutup. Dan ini akan semakin kelihatan kalau kalian lihat komparasi harganya, teman-teman. Singapura tuh udah tembus 50.000, Laos tuh udah tembus 30.000, Vietnam, Kamboja, Filipina, Thailand itu ada di range 25 sampai 28.000. Dan saat ini Indonesia menjadi salah satu negara dengan harga BBM termurah di Asia Tenggara. Nomor satu tetap Brunei, ya beda gitu, beda. Tuh ini menimbulkan pertanyaan buat kita semua. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa penyebabnya? Haruskah kita optimis? Haruskah kita pesimis? Haruskah kita apatis? Patutkah hal ini kita apresiasi atau malah sebaliknya kita awasi dan kritisi? Dan semua pertanyaan tadi akan kita jawab di konten Prisimpil Ekonomi kali ini. Dan kita akan banyak sekali bicara soal makroekonomi. Jadi, selamat. Jujur nih ya, waktu Selat Hormuz ditutup itu gue khawatir banget, gue takut banget, gue anxiety parah. Asli, beneran, nggak bohong. Karena di bayangan gue kalau krisis energi atau krisis BBM terjadi di masa itu, selesai negara ini, Pak. We are doomed. Semua pilar ekonomi yang menopang negara ini pasti runtuh seketika. Itu akan mengantarkan Indonesia di krisis yang panjang dan sangat memberatkan. Dan kalau situasi itu terjadi, jelas yang paling rugi adalah masyarakat kecil gitu. Semakin lemah masyarakatnya, semakin besar pula kerugiannya. Nah, kenapa kekhawatiran itu muncul? Karena kalau waktu itu krisis energi terjadi, maka krisis energi itu terjadi berbarengan dengan musim lebaran di Indonesia.